Shalom, selamat malam. Saya mau bersaksi pada malam ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan puji Tuhan. Kami bersyukur sekali malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kesaksian saya kepada semua saudara-saudaraku yang terkasih. Baik, sebelumnya saya adalah seorang muslim. Mulai kecil saya muslim sampai saya menikah. Nah, perjalanan saya atau kehidupan saya dari mulai kecil memang kurang begitu bagus ya. Saya dititipkan kepada nenek saya yang ada di Jogja, tapi beliau tuh nenek sambung. Tapi beliau sangat menyayangi saya. Nah, di Jogja tersebut, di dalam satu rumah besar tersebut, itu banyak sekali keluarga-keluarga dari nenek sambung saya. Mereka kurang setuju saat saya tinggal di sana. Jadi, hari-hari saya tuh kurang begitu bagus ya. Kalau mau dibilang, seusia anak kecil dari mulai 2 tahun sampai umur 5 tahun, saya itu dibully, ya dibilang disiksa itu ya disiksa, ya diapain saja, dipukulin dan sebagainya. Orang tua saya karena mendengar kabar tidak baik itu, mereka menjemput saya. Akhirnya saya kembali kepada orang tua saya. Di 7 tahun sampai usia 12 tahun, saya mengalami hal yang kurang baik sih sebenarnya, tapi apapun itu saya tetap mencintai orang tua saya ya, apapun itu. Jadi ibu saya, almarhum ibu saya itu memperlakukan saya kurang adil gitu sama saudara-saudara yang lainnya, seperti itu. Saya cuek saja, sampai akhirnya saya menikah remaja, saya sekolah, kemudian sampai di SMA. Tapi saya tidak sempat kuliah karena memang kondisi orang tua saya masih kurang bagus ya, nggak mampu. Pada saat saya SMA itu, saya diberikan talenta Tuhan, yaitu bisa bernyanyi begitu ya. Saya ingin merantaulah saya ke Bali. Waktu saya merantau ke Bali, saya masih bujang. Saya sudah lulus SMA, saya merantau ke Bali. Kemudian pada saat saya merantau di Bali, saya berkenalan dengan seorang pria yang sekarang jadi suami tercinta saya. Beliau juga dari Surabaya, beliau juga Muslim. Sampai akhirnya kami menikah. Kami mempunyai 3 anak, begitu. Akhirnya di dalam rumah tangga saya setiap harinya tuh tidak ada damai sama sekali, percekcokan, perselisihan, ribut, pertengkaran, tapi masih bertahan. Tapi kesininya saya semakin tidak baik jadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu. Kenapa? Karena pekerjaan saya seorang penyanyi yang dulu di Surabaya, ketika saya merantau di Bali sampai saya kenal suami saya dan saya menikah dengan suami saya, itu saya tetap menjadi penyanyi dunia malam sudah meliputi kehidupan saya, minum minuman keras, rokok, dan sebagainya. Bahkan saya mengenal salah satu paranormal, dan saya percaya sekali dengan paranormal tersebut yang bisa meramalkan masa depan, meramalkan kehidupan saya, rumah tangga saya. Sekali lagi, ini saya sebelum bertobat ya, sebelum percaya Tuhan Yesus. Rasa penghasilan saya lebih banyak dari suami, jadi sombongnya luar biasa, tidak mau rendah hati. Anak-anak itu saya jadi seorang diktator. Saya mau mereka harus mengikuti saya, suami saya harus mengikuti apa yang saya mau. Suatu ketika, saya bosan jadi penyanyi. Tolong dong aku bantu, aku pengen kerja di kantor. Kalau kamu mau jadi kerja di kantor, oke, saya akan bantu. Tapi kamu ijazahnya cuma SMA. Nah, terus apa yang bisa diandalkan dengan ijazah sama saya? Oke, saya bantu. Kamu jadi ini aja deh, jadi telemarketing yang tidak perlu pakai ijazah yang S1, S2 dan sebagainya. Yang saya kerja jadi seorang telemarketing di salah satu perusahaan terbesar di Bali, yaitu Karma Royal Group, di mana Karma Royal Group ini mempunyai banyak resort. Kemudian setelah saya kerja di sana, saya diberkati memang banyak penghasilan yang saya dapatkan. Jadi pekerjaan saya adalah menelpon klien untuk membantu mereka liburan ke Bali dengan harga promo. Tentu saja mereka juga ada term dan condition-nya. Singkat cerita, saya jadi salah satu top telemarketer di perusahaan Karma Royal tersebut. Akhirnya banyak uang saya. Lagi-lagi saya jatuh dalam kesombongan, dalam keangkuhan hidup ya. Saya mau diperlakukan orang harus baik, harus adil. Saya nggak mau diperlakukan orang yang tidak adil atau tidak baik. Saya tidak mau. Saya bisa kok membuktikan mereka bahwa saya ini tanpa mereka saya bisa hidup, saya bisa punya uang banyak. Nah, seperti itu cara berpikir saya. Singkat cerita, suatu ketika saya pas keadaan mabuk berat nih, saya ada kerinduan, Tuhan, saya ini kok jadi jahat gini ya? Saya ingin jadi orang baik gitu kan. Ya tentu saja Tuhan tidak menjawab, namanya juga keadaan mabuk ya. Kemudian saya tertidur. Kemudian besok bangun pagi, setelah saya mandi sudah sadar, saya sempat memang ibaratnya tuh seperti bertanya, Tuhan kalau memang Engkau ada, tunjukkan Tuhan, aku tuh pingin jadi baik, aku tidak pingin hidup seperti ini, bosan saya. Memang Engkau Tuhan yang benar, tunjukkan Tuhan, aku ingin berubah jadi baik. Itu perkataan saya waktu itu. Kemudian saya sholat. Sepertinya kalau saya sholat ini menjawab doa saya nih. 3-4 bulan saya pakai jilbab. Tapi semakin saya itu tidak terkendali, saya nggak ngerti kenapa. Semakin saya merasa saya itu munafik banget. Kenapa saya kotor begitu ya, renung. Tuhan, saya mohon sekali. Saya bosan hidup Tuhan seperti ini. Saya bosan dengan cara seperti ini. Saya ingin bertobat Tuhan, saya ingin bertobat. Gimana caranya? Saya ingin Engkau tuh menunjukkan wajah-Mu kepadaku bahwa Engkau Tuhan yang benar. Yang katanya orang-orang kalau Tuhan benar itu menuntun makhluk hidupnya itu ke jalan yang benar, yang berbuat baik dan sebagainya. Saya ingin seperti itu Tuhan. Akhirnya perjalanan waktu saya ke kantor dan sebagainya, saya malam itu tidur.
malam itu tidur. Ketika saya tidur, nah ini dimulai saya mimpi. Begitu saya tidur, saya tuh seperti digoncang badan saya, dan saya digoncang, badan saya tuh digoncang gitu ya. Terus saya tuh mimpi, yang mimpi itu bukan seperti mimpi, tapi mimpi itu nyata di depan mata, seperti bencana alam yang air banyak sekali, yang di mana-mana tuh orang minta tolong, teriak yang pokoknya tolong Tuhan, ampuni Tuhan, tolong. Saya dengar banyak sekali orang yang minta ampun dan sebagainya, tapi air bah itu sudah menutupi semua bumi ini, permukaan bumi ini ditutupi semua. Terus saya lari kencang-kencangnya, saya sampai tanya, Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Mana suami saya? Mana anak-anak saya, Tuhan? Kok saya nggak menemukan mereka? Kenapa, Tuhan? Ini apa ini maksudnya? Kenapa bencana alam, Tuhan? Kenapa? Tapi saya lari kencang-kencangnya. Air itu mengikuti saya. Nah, pada saat air itu mengikuti saya mau tenggelam. Ada salah satu pribadi, saya nggak tahu itu siapa, kayak seseorang gitu. Dia menyelamatkan saya. Tangan saya dipegang seperti cahaya. Pokoknya kalau dibilang putih juga tidak putih, tapi cemerlang sekali, cemerlang. Apa ya? Cahaya yang cemerlang sekali. Saya dipegang tangan saya, kemudian saya digandeng, kemudian ditaruh di satu tempat, di mana tempat itu ternyata seperti di pinggir laut, dan di samping-sampingnya tuh seperti pohon. Ketika saya sudah sampai di pinggir laut tersebut, air bah itu surut, dan ketika surut tidak ada satupun manusia, tidak ada. Saya menangis, Tuhan, di mana ini orang-orangnya? Di mana anak saya, suami saya? Kemudian saya juga tidak teringat, yang bantu saya tadi tiba-tiba juga menghilang. Saya mau mengucapkan terima kasih atau say thank you, tapi sudah tidak ada. Terus saya bertanya, ini maksudnya apa ya? Nah, pada saat saya bilang ini maksudnya apa, saya terbangun. Wow, pada saat saya terbangun itu ternyata ada suara yang bilang begini, Hana, kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat, kamu harus mencari kebenaran. Cari kebenaran yang benar, betul-betul benar. Yaitu cari Tuhan yang namanya Jesus atau Yesus. Kenapa saya ada suara begitu? Ini sudah bangun, sudah sadar. Siapa Jesus? Fakta nyata yang di depan mata, seperti film yang diputarkan di depan mata, yang film asli begitu. Kemudian saya sering termenung, apa ya maksudnya suruh nyari kebenaran? Kebenaran itu ada di Tuhan, kamu cari Tuhan namanya Yesus. Saat itu memang rumah tangga kami lagi goncang ya, saya berkali-kali minta cerai ke suami. Kemudian mungkin sekitar 1 minggu, saya bermimpi lagi. Mimpinya dengan mimpi yang sama. Nah, akhirnya saya terbangun lagi, ada suara lagi itu. Hana, kamu cari kebenaran. Kamu cari Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan anak-anak dan suami kamu. Dialah jalan, dialah kebenaran. Dia adalah firman yang hidup. Apakah benar engkau itu Tuhan? Tolong Tuhan, kalau memang engkau Tuhan Yesus, berikan aku petunjuk Tuhan, berikan aku petunjuk. Aku ini juga ingin menjadi orang benar, dan aku juga tidak ingin aku ini seperti yang menjadi korban di bencana alam tadi. Saya belum mendapatkan jawaban. Akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah sore harinya, saya tiba-tiba ada suara, kamu harus berdoa. Karena sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah bertobat, itu adalah suara Roh Kudus. Luar biasa ya. Oke, saya berdoa. Saya tidak tahu, saya berdoa Tuhan siapa, karena saya juga tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Pokoknya saya berdoa saja, Tuhan, saya ingin jadi orang benar, saya ingin jadi orang baik, saya tidak mau masuk neraka. Saya merasakan tuh damai, sejuk, tenang. Walaupun saya luar biasa permasalahannya dengan suami, dengan rumah tangga, anak-anak, dan juga permasalahan keuangan ya. Kemudian suara itu datang lagi, Hana, ayo berdoa. Jadi ada seperti suara yang menuntun saya. Oke, saya berdoa Tuhan. Beda sekarang. Berdoanya adalah begini. Tuhan, aku dengar suara itu. Aku tidak tahu itu suara siapa, tapi aku yakin bahwa itu adalah suara Tuhan yang benar, yang dimana aku pernah pada saat mimpi pertama dan kedua, Yesus. Coba aku mau nyoba, aku berdoa aku sebutkan nama Tuhan Yesus. Berdoa di hadapan engkau, aku mau Tuhan Yesus, aku mau jadi orang benar, jadi orang baik, tolong Tuhan Yesus yang benar, aku mau Tuhan, engkau selamatkan aku mau bertobat Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Setelah saya doa, kembali lagi saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan sukacita. Nah, berjalannya hari ke hari, sepertinya saya diubahkan. Saya sudah mulai ada kerinduan setelah pulang kerja, pulang ke rumah, saya sudah bisa say hello sama anak-anak. Saya lupa harinya, saya mimpi, di mana mimpi itu sama dengan mimpi yang pertama dan kedua. Tidak ada juga. Saya mimpi dan saya diselamatkan oleh seorang pribadi atau seseorang yang dimana saya dipegang tangan saya, kemudian saya dibawa ke suatu tempat sama seperti dulu di pinggir laut. Tuhan, ini bukan sekedar mimpi Tuhan, saya yakin ini adalah penglihatan di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak ada yang bisa menyelamatkan tanpa Tuhan. Baru saya sadari itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan ampuni hamba. Yang saya waktu itu, kalau dibilang masih ragu-ragu dan belum percaya ya, tidak percaya bahkan. Tapi tiba-tiba waktu itu saya betul-betul merasa yang luar biasa, di mana saya bisa menyebutkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau bertobat Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau datang ke kehidupan saya percaya Engkau adalah Tuhan yang benar. Saya percaya suara-suara itu adalah suara-Mu Tuhan. Nah, akhirnya setelah saya
berdoa, saya minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Saya masih sesungguhan saya menangis. Saya yakin itu adalah kuasa Roh Kudus. Saya yakin sekali. Saya yakin. Nah, kemudian dalam kesadaran itu saya damai sekali perasaan saya. Hari berganti hari, ke depannya saya sudah mulai berubah. Jiwa saya sudah dipulihkan sama Tuhan. Tuhan yang luar biasa, praise the Lord, Tuhan Yesus. Tuhan seluruh umat manusia di dunia ini. Hanya Dia satu-satunya, Tuhan yang benar. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya percaya sekali. Saya nyari di YouTube namanya Yesus. Itu ada sekitar, buka YouTube sekitar 3-4 jam. Saya dengarkan khotbah-khotbahnya beliau. Saya mendengarkan firman yang disampaikan oleh beliau itu luar biasa. Yang dulu saya tidak tahu firman itu apa. Saya benar-benar dilawat oleh Tuhan Yesus saat itu. Di dalam firman Tuhan Yesus itu semua mengajarkan kasih, mengajarkan rendah hati, mengajarkan kebenaran, mengajarkan hidup yang baik di mata Tuhan. Saya betul-betul dilawat oleh Roh Kudus. Saya betul-betul dipenuhi waktu itu oleh Roh Kudus. Jadi saya tuh sampai mengikuti itu sampai jam 2, jam 3.